Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati di Kelurahan Kecamatan yang saya hormati Bapak Komite SMP 2 Curug Bitung, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, walaupun tadi sudah pergi ke Rangkas berrapat, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Curug Bitung 2, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah OSIS ya, selaku penyelenggara acara, Bapak Ibu Dewan Guru Staf TU SMP 2 Curug Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam ayat yang lain dikatakan innaka la'ala khuluqin azim. Dalam satu hadis pernah diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Kemudian dijawab oleh sahabat tersebut, namanya Hisham. Tentu wahai Aisyah, saya membaca Al-Quran. Kata sahabat tersebut, yang saya tanyakan bagaimana akhlaknya Rasul. Lalu kemudian Aisyah menjawab, wa kana khuluquhul Quran. Dalam redaksi yang lain dikatakan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Jadi ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak dan moral Rasulullah SAW, jawabnya adalah Al-Quran. Artinya apa? Yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang diamalkan. Hari ini kita memperingati Maulud ya. Yang betul itu Maulud Nabi Muhammad SAW. Kalau ada Ibu Nyai di sini atau Pak Kiai, Maulud itu
isim maf'ul, artinya dilahirkan. Ya, kalau maulid itu dia subjek, artinya melahirkan. Jadi yang betul adalah maulud. Maulud ya. Dilahirkan pada hari dilahirkannya Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita harus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kira-kira kenapa nih? Kenapa kita harus memperingati? Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang suka merayakan hari ulang tahun? Ayo, ngacung. Ayo, ngacung. Siapa yang suka? Kenapa memperingati hari ulang tahun? Apa? Buat mengingat. Nah, ketika kita melakukan apa? HBD, kalau anak-anak sekarang ya happy birthday katanya. Itu yang terlibat bukan hanya yang bersangkutan, tetapi apa? Temannya, ibu bapaknya, ya kan kadang-kadang begitu. Kenapa ibu bapaknya malah lebih riuh daripada yang bersangkutan mempersiapkan HBD katanya? Ayo, coba. Siapa? Kenapa? Bisa mensyukuri apa? Ini saya perasaan ada catatan atau apa? Oh, ternyata uang. Ternyata uang. Kalau yang ini tadi ke toilet mau membayar, nggak ada orangnya, kantongin lagi. Yang ini dikantongin aja, karena jatahnya orang di jalan. Nah, kenapa kita memperingati? Kita kadang-kadang hadir nih di hari HBD-nya teman, betul nggak? Kenapa? Satu, apa tadi, menghormati. Kenapa harus menghormati? Ayo, satu kata. Satu kata, 2 digit. Kalau ini 1 digit. Ayo, saya mau tahu aja. Tadi saya mengatakan atau mengucapkan atau membacakan ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Yuhibbukumullah. Kenapa kita harus memperingati Nabi Muhammad? Capek-capek. Kenapa harus memperingatinya? Coba. Di ayat tadi artinya begini. Kenapa? Apa? Kenapa? Apa? Cinta. Sini. Dapat 20.000. Kan satu kata. Sini. Satu kata 2 digit. Ya. Di sini. Ini ada pesan tadi harus habis. Dan ya cuma saya bilang boleh akan saya habiskan, tapi harus ada respon ya dari anak-anakku sekalian. Jadi kita memperingati Nabi Muhammad kelahirannya karena apa? Cinta. Kalau nggak cinta, untuk apa? Ya, akhirnya mulai pada bobogohan ya kemana? Orang nyaho lah, gitu. Nah, begitu HBD-nya yang dicintai ngacung, sok aja jauh, oke. Benar nggak? Ya, Nabi Muhammad SAW kita memperingati harus karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa harus mencintai Nabi Muhammad? Padahal bukan saudara. Kenapa?
Yang jawab angkat tangan. Yang nggak angkat tangan nggak sah. Ayo. Itu tuh. Kenapa harus mencintai? Ini. Ah. Kenapa harus mencintai? Ayo. Nah, harudan kabeh. Ayo nama kan. Gara-gara salah digit ya. Ayo. Kenapa harus mencintai? Tadi jawab. Jawab. Karena apa? Harus saling membantu. Karena manusia harus saling membantu. Nah, pertanyaannya, memang Rasulullah SAW suka membantu manusia? Iya kan? Pertanyaannya, ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Pernahkah Nabi Muhammad SAW membantu manusia? Hah? Contohnya, angkat tangan. Yang ini angkat tangan, yang mau jawab angkat tangan. Kalau ada yang bisa jawab, dia dapat 1 digit, yang jawabnya dapat 1 digit. Kalau nggak ada yang bisa jawab, nggak dapat apa-apa. Contoh, ayo. Apa contohnya? Ayo, coba kamu lagi yang tunjuk tangan. Ayo, contohnya apa? Ayo, tadi kan contoh. Contohnya apa? Hah? Ayo, tunjuk tangan. Contohnya apa? Nggak ada yang bisa jawab. Oke, dengarkan sini. Dengarkan. Boleh. Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad suka membantu manusia. Nabi Muhammad itu bukan hanya membantu manusia, tetapi beliau itu mencintai umatnya dan kita adalah umatnya. Ya, Rasulullah SAW selalu mengkhawatirkan umatnya. Maka sering Rasulullah mengatakan ummati, ummati. Di hari kiamat nanti pun yang difikirkan oleh Rasulullah adalah umatnya. Ya, ummati, ummati. Jadi sudah sepantasnya kita mencintai Nabi Muhammad dan sudah sepantasnya kita melaksanakan atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang suka melaksanakan HBD, tetapi dia tidak memperingati Nabi Muhammad SAW, artinya tidak mencintai, ya, tidak mencintai Nabi Muhammad. Dan artinya apa? Artinya menganggap bahwa dirinya lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau adalah pemberi syafaat di hari kiamat atau di hari akhir. Eta kadir karena ngejawab nasaparo 10.000 baik kadir. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad itu dari bangsa apa? Ayo, itu yang angkat tangan, angkat tangan. Sukunya suku apa? Ayo. Ya itu. Ya, sukunya suku apa? Halo. Itu yang itu. Dari suku apa? Dari suku Quraisy. Berdiri dulu. Masih ada pertanyaan. Oke, bakal lomba di fitnah. Selamat pertanyaan.
Nah, siapakah ayahnya Nabi Muhammad? Ya, ibunya, kakeknya Abdul Muthalib. Nah, lahir tahun gajah. Oke, ini udah banyak yang jawab. Berarti digitnya ada 2. Silakan. Dapat 2 digit ya. Pintar. Tadi dikatakan kenapa harus disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu pernah terjadi ada penyerangan ya dari kerajaan yang akan menghancurkan Ka'bah dengan berpasukan gajah. Maka pada tahun itulah Rasul dilahirkan. Biasa orang tua kita dulu, nggak tahu kalau anak-anak sekarang. Kalau zaman saya masih dengar, "Mak, si Anu kapan lahirnya?" Duka, pokoknya mah kejamatan gantung di Cidadap putus ngabubrak tahun etas eta dilahirkan. Nah, zaman saya masih begitu. Ya. Nah, mana orang Cidadap? Saya dulu dari Babakan ke Rangkas. Kalau mau ke Rangkas itu lewat Cidadap, Cijahi, terus Ciumbur, Cidadap ya, sampai dengan Ciuya. Nungguan mobil dogong dari situ ke Rangkas. Sekarang mau udah gak ada mobil dogong kan? Di Rangkasnya cuma berapa jam, ngacuk nak lemak bisa 4-5 jam. Wah, bisa dibayangkan pada saat itu ya. Jadi anak-anak sekalian, kenapa kita harus memperingati ya dalam rangka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa namanya? Saya tahu nih, udah ada yang mulai rada bobogohan dia ya. Nah, kalau kita mencintai seseorang, ya biasanya apa? Mengikuti kelakuannya, betul nggak? Kabogohna, hobinya sebelah, kurang kayak cenah nyeblak bae lah, gitu. Kabogohna hobinya baso, tara-taranya baso, pada itu kali baksakeun, ngahutan, boleh baso, kunaon yang ada resep baso, kabogohna resep baso. Benar kan gitu? Kumaha leutik bobogohan. Nah, ya. Maka apabila kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus apa? Harus mengikuti perintah-perintahnya dan larangannya. Baik itu yang di dalam Al-Quran ataupun yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW. Coba saya mau tahu, kalau hadis itu perkataan siapa? Perkataan? Kalau Quran perkataan siapa? Ada lagi nih. Ini dapat hadiah kali ini. Ngacung, kudu ngacung, tengacung, tesah. Kalau hadis qudsi itu perkataan siapa? Ada Al-Quran, hadis, kemudian hadis qudsi. Ayo ngacung. Ayo, itu. Bukan itu lu tadi. Ayo.
Ayo. Ulang. Iya. Benar. Iya. Ayo benar. Ayo. Nggak kedengeran. Apa? Oke. Anu aja, anu mana? Anu apa anu itu? Hah? Firman Allah yang diucapkan Rasulullah. Ya bebarengan. Ya, babagi. Ya, sing pintar. Nah. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi dalam kehidupan kita dan dalam rangka mencintai Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti perintah dan larangannya. Salah satunya apa? Menuntut ilmu. Ada dikatakan talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu diwajibkan, dan wajibnya itu fardu ain. Ya, fardu ain itu harus dilaksanakan oleh sendiri, tidak bisa diwakilkan. Artinya semua kita harus menuntut ilmu. Nah, kehadiran di sini dalam rangka menuntut ilmu. Nah, untuk apa kita harus menuntut ilmu? Untuk apa? Supaya apa yang kita laksanakan benar. Supaya apa yang kita laksanakan tidak menyalahi dari aturan serta perintah Allah dan Rasulnya, di mana Rasulullah SAW itu adalah orang yang kita cintai. Nah, ini yang harus dipahami oleh anak-anak sekalian. Kemudian, ya, setelah menuntut ilmu harus mempraktekkan, harus melaksanakannya. Karena ilmu tanpa pelaksanaan maka tidak ada manfaatnya. Ya, salah satu yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW adalah berbakti kepada orang. Berbakti kepada siapa? Orang tua. Yang pertama, bapak dulu atau ibu dulu? Ibu. Jadi ya, hati-hati terhadap ibu. Karena ibu adalah sumber dari keberkahan. Kalian ini pintar di sini belum tentu karena kecerdasan kalian, tetapi karena doa dan tekad ibu kita, tekad ayah kita. Ini sekedar cerita. Ibu saya dulu waktu saya kecil, dia bilang begini, Subhan, Ma pengen Subhan kerja di luar negeri di kedutaan. Saya tidak membayangkan kedutaan itu seperti apa. Dan ibu saya juga orang desa, tidak tahu apa-apa itu seperti apa kedutaan. Di kemudian hari itu terlaksana. 10 tahun saya kerja di kedutaan. Saya ingat sambil jalan dari pokoknya di kampung, dari Kidul ke Kaler, ayah saya bilang begini, Subhan, nanti kalau udah besar harus kuliah ke negara Arab. Secara logika, bapak saya dan ibu saya meninggal sejak saya kecil, dan beliau tidak tahu waktu saya ke negara Arab untuk menuntut ilmu. Tapi itu terlaksana.
nggak tahu dari mana, bagaimana ceritanya. Yang jelas saya belajar di negara Arab. Nah, perkataan Bapak Komite tadi hampir betul. Jadi dikatakan semua negara Arab sudah saya injak, kata beliau begitu. Padahal tidak, tinggal satu lagi yang belum saya kunjungi, yaitu negara Mauritania. Itu masih negara Arab, satu-satunya belum dikunjungi. Nah, saya ceritakan kenapa. Itu bukan hasil saya, bukan kecerdasan saya, bukan kepintaran saya, tetapi dari mana? Dari orang tua, dari doa ibu, dari doa ayah. Maka kalian harus berbakti kepada orang tua. Dikatakan birrul walidain. Ya. Nah, coba sekarang itu kalian ini sudah pada sering buka YouTube apa ya? Di internet itu. Banyak sekarang, baru kemarin ada kejadian kalau tidak salah di Sulawesi. Anak perempuan apa? Ngadek indungna pucurit. Coba. Gara-gara hanya diperintahkan untuk beberes. Nah, yang seperti ini jangan ditiru. Pasti durhaka dan tidak akan bahagia di dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Atau boro-boro sukses inung baik kadek. Ada anak-anak yang membunuh orang tuanya, yang membunuh bapaknya. Betul nggak? Sudah banyak. Nah, ini jangan pernah ditiru. Pasti hidup kita tidak akan bahagia. Dan kalau ini terjadi, maka kalian percuma menuntut ilmu. Ya, ilmu harus diamalkan. Yang nomor satu adalah apa? Cinta dan bakti kepada orang tua, Coba kalian pada waktu lahir, awal-awal lahir, ngompol, terus ngandai, ngisi, enungna dibawa mana ya, dibawa kondangan, parek bising, ngerakan inung. Nggak pernah mikir tadinya kan, tapi nungarana inung mah tetap di urusan, bener nggak? Kalau saja ketika itu inung kalian tidak punya rasa kasih sayang, kejeretkan masa sekaligus, cenah udah kos kieu mah cenah punggu diajak konangan karaka ngompol ngisinkeun, kejeretkan beres, bener nggak? Tapi inung bapak orang begitu. Diusapan, diurusan, dibersihan, kadang-kadang sampai numpang-numpang ke imam batur, bikin ngurusan orang. Maka kita harus berbakti kepada orang tua, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada satu ketika sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, saya ini telah banyak berbuat dosa, dan dosanya dosa besar. Kemudian Rasul bertanya, nah, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua? Jawab sahabat ini, tidak ya Rasul, saya sudah tidak mempunyai orang tua. Kemudian Rasul menanyakan lagi, apakah kamu masih punya bibi, uak, maman? Masih ya Rasul, berbaktilah kamu kepada mereka. Artinya apa? Kalau kita berbakti kepada ibu bapak, maka insya Allah dosa-dosa kita yang telah kita lakukan akan terhapuskan. Nah, saking pentingnya, kalau ibu bapak kita sudah tidak ada, wakilnya saha, mamang, uwa, bibi. Jadi misalkan saha nu yatim piatu dia,
Ayo budak yatim. Mana? Ngacung. Ngacung budak yatim. Yatim. Nah, ini ya yang yatim sudah tidak punya orang tua. Dia masih mendapatkan atau mempunyai kewajiban untuk berbakti. Kasaha berbakti nak? Kamamana, kawana, ejenka, bibina. Maka saya di sini udah gak punya orang tua. Cuma ngaluyah ini. Bibi mama nih dibawakan. Aduh berbakti. Di luar saya boleh hebat. Ketika di depan bibi saya, paman saya, atau cium tangan, dikatak ke, mual nggak jawab, dicarikan cicing ngesuruh masak. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita. Kenapa? Supaya kita mendapatkan berkah. Pada waktu kakek Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya, beliau selalu dengan kakeknya, pengganti orang tua. Kemudian meninggal, maka beliau diurus oleh pamannya Abu Thalib dan berbakti kepada Abu Thalib. Nah, ini yang diperintahkan, ya, yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, ayeuna kumaha ya, coba ngarabah sorangan. Ya saan ribut bae. Ya saan namina ya. Coba ayeuna osok berbakti ka ilmu apa anda? Naon bentukna? Naon? Naon coba osok ngabantu naon? Bersih. Oke. Alhamdulillah. Kan me bohong kayak teu naon. Nu penting mah ngajawab tah. Urusan lain aja lah Allah yang mau makan bener. Tapi jawabannya benar, misalkan pembersih. Kudu ngabantu. Berbakti. Termasuk perintah indung bapak naon belajar dia belajar ngaji ya. Ulah ngomen HP. Ayo kudu HP, kudu HP. Bener enggak? Coba siapa yang ngajinya sudah khatam Al-Quran? Acung. Ngaji mem. Iya mah entah apal ngaji. Apa khatam? Iraha. Aduh keselamatan. Oh enggak sih. Alhamdulillah. Masa dari sekian ini nilai sama ya? Coba ngacung. Nong mentos khatam Quran. Hiji, 2, 3. Bener? Yang bohong dosa siap. Hiji, 2, 3, 4, 5. Ayat 10-an. Saberapa persen ya? Kurang bisa gitu. Loba teh ngoprek HP. Coba rada dikurangan ya. Dikurangan buka HP. Buka Al-Qur'an. Kumaha orang arek mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamun orang baik cara baca Al-Qur'an. Benar. Coba itu saya itu tadi ngetakan balon. Coba nangtung. Ayo. Coba nangtung. Ayo tos hatam Quran aja. Kunaon? Ti ayeuna. Nah, sedep deh. Ti ayeuna lamun urang osok memperingati Maulid Maulid Nabi Muhammad, maka kudu baca Al-Quran, maka kudu belajar
Al-Quran. Di Al-Quran eta sagala ayat. Nah, sagala naon ayat. Jadi lamun baca Al-Quran, orang misalkan ngaji di mana? Di Kobong. Ya. Ngaji di Balai Ropeng. Nah, ulah gengsi. Ulah lantaran di Al-Quran eta sumber ilmu. Ayo. Arek ngobrol ke naon bae aya. Arek ngobrol ke matematik aya di dinya. Arek ngobrol ke biologi aya di dinya. Rek ngobrol ke geologi aya di dinya, ilmu bumi. Ya. Eta dalam Al-Quran. Ya. Ya nu kudu dipahami. Lain sahabat 2000 teh. Coba nangtung. Ah. Saya ya. Ah, nangtung. Nangtung. Ah, ayo nangtung coba. Entos hatam Quran tajan. Ah, atos tos sabaraha surat anu hafal. Hah? Kan kul Allahu akbar. Ai dijawab kunaon ngan hukum ngan saukur kul Allah. Nu di apa? Pan pinter baru dak aya nama. Sebab cenah kul Allah eta geus sapertigana Quran. Jadi geus kul Allah bae. Astagfirullah. Nah, iya anu kudu dipahami ya. Terus anu kudu dipahami kurang sadaya. Pikeun melatih kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kudu sering-sering sholawat, sering-sering sholawat. Jadi lamun misalkan aya nu nyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, eta dina Quran oge aya. Ya saha anu osok ngilu salat Jumat ya, hadir salat Jumat. Hah? Eta di salat Jumat osok aya kieu teh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pari kitu ha. Nah, ayyuhalladzina amanu. Nah, coba terus ke. Bener. Percaya itu ha. Osok Jumatan. Ah, hari gitu mah. Ngan ulah saukur Jumatan doang. Gak ditanya. Coba salat waktu sabaraha waktu? Hah? Sabaraha? Alhamdulillah. Lainnya mah bisa aya nu jawab salat sabaraha waktu. Ngan sami musakali cenah gitu kan. Besi alhamdulillah dayanya. Komo aya nu lamun aya nu ngajawab salat sabaraha waktu? 2 waktu ya Ustaz. Iraha Idul Fitri dan Idul Adha. Masyaallah. Alhamdulillah insyaallah ulah aya di urang mah nya. Ulah aya. Tetap salatna kudu 5 waktu. Nah, alhamdulillah hari kitu mah. Nah, ieu anu kudu diterapkeun ku urang. Anu kudu diingat ku urang nya. Terus ya salah sahiji anu dipilaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta naon? Manggil nya ngagrokeun. Ah. Eta make nama lengkap. Ngaran lengkap. Terus ngaran asal-asalan. Kunaon? Lantaran di ngaran eta aya makna. Coba, ya, namanya saya. Muhammad Hekal. Orang dia nih ya di kita. Mana sampaikan eta mik mana mik. Ya, cekal ya. Muhammad Haikal. Coba naon artina Muhammad Haikal? Ayo.
Atau nggak siapa? Naon maksudnya ti Muhammad Haikal? Nah. Ya. Coba saha anu bisa ngajawab naon arti ngaran sorangan jeung maksudna menang 30.000. Ayo, ayo nomor apa sih? Ayo mana? Ayo Vera. Ayo, tak. Mana? Ya mana? Ayo Vera, bisa jawab? Hah? Vera aku mau baik, Vera tadi. Ayo, jawab. Namina saha? Askia Febrianti. Askia Febrianti. Naon artina? Askia itu pindah, Febrianti itu Februari. Maksudnya kurang di ngaranan Askia Febrianti. Ayo. Anak yang pintar di bulan Februari. Anak yang pintar lahir di Februari. Oke. Nah, terus kudu di aranan Askia. Nah, coba. Ayo. 30.000 soal aja. Jadi pertanyaan ada. Ayo. Nah, nama itu doa. Nggak sih ya tadi ya. 30.000 mana? Oh, ya surkenenya, bantu saya. Mana tadi si Aja? Ayo mana sama kali ya? Ada sama kali. Ada dia kan kemana ya? Nah, jadinya kenapa kita harus balik lagi? Kenapa kita sebut bakti kepada orang tua? Nama saja sudah doa. Orang tuanya selalu mendoakan, contohnya itu tadi, supaya anak saya adalah menjadi anak yang pintar, pintar ngaji dan pintar mengkaji. Nah, sekarang itu kebanyakan hanya pintar ngaji, tapi untuk pintar mengkaji, komodai pintar nguji. Asia, ya, kudu pintar ngaji, pintar mengkaji, kudu pintar muji. Ya. Sekarang kita ilmu orang bermanfaat. Artinya dia ngaji, ya. Ngaji orang belajar tidak anu encan apa, ya. Dari yang belum tahu menjadi tahu. Itu ngaji. Kemudian mengkaji adalah menganalisa. Ya, menganalisa kenapa harus demikian. Nah, kemudian uji, ya harus dites, benar nggak itu ilmunya, teorinya bisa dipraktekkan dan benar. Atau coba kita uji perasaan orang lain, diuji, masukkan ke perasaan kita. Dan perasaan kita dipindahkan ke orang lain. Jadi itulah bijaksana. Kalau hanya mengikuti perasaan diri kita sendiri, apa namanya? Hah? Ayo. Kalau orang yang bisa meraba perasaan orang lain bijaksana. Kalau orang yang egois mengikuti diri sendiri, namanya apa? Hah? Iya tuh. Ya 30.000 deh, 30.000 ya Kak jawab deh. Hanya satu kata. Nan. Ayo, Nan. 30.000.
Nah, oke. Hah? Dengar, saya ulang lagi. Kalau orang yang hanya bisa meraba, merasakan perasaan orang lain, itu orang bijaksana. Kalau orang yang egois, apa kata sendiri, apa kata saya, namanya apa itu? Salah. Sepele jawab. Nah, jawabannya sepele. Namanya bijaksini. Iya kan ikutin kata sini, bukan kata sana. Aku 30.000 tuh, 30.000. Cuma aturan mah menang dulu mangkok bakso. Terjadi nggak bakso orang itu mah. Nah, ini kita harus pintar mengaji, mengkaji, menguji, sehingga tidak hanya bijaksana gitu. Kalau ngikutin egois saya, maunya kata saya begini aja udah gitu. Yang lain harus seperti saya. Atau bijaksana meren. Tapi kalau saya mengikuti, yang mendengarkan, merasakan perasaan orang lain, ya itulah bijaksana. Dan itu yang disenangi. Karena kata mereka di sana masih bijaksana, ya, yang di sebelah sana. Ya. Nah, ini harus kita ingat-ingat. Ya. Jadi coba sambil saja ya. Ngesambil saja ya tanya CF ya Allah ya kene kumaha. Liar. Ya. Jadi diulang ya. Tanda-tandana cinta ka Rasul hiji naon? Naon? Ya, salat kali ya. Bisa jadi nggak masuk terus dua nah ya ngaji cek hari ngaji eta artiana nuntut ilmu belajar. Nah, jadi menang. Ngabaso deui. Berarti itu bakso batenya. Coba belajar dengan itu. Anu katilu naon? Entos bade mah. Ayo. Anu entos ngajawab pulang adem bae. Anu entos ngajawab. Eta. Mana coba? Itu. Puasa. Kalah. Oke, entas mana yang bisa ngejawab? Cenah jawabannya puasa. Tapi kan aya anu teu puasa oke. Nyata anu berhalangan. Apakah orang yang tidak berpuasa digolongkan kepada orang yang tidak mencintai Nabi? Tidak juga, karena kadang-kadang orang yang tidak berpuasa lantaran berhalang. Contohnya seperti sakit atau dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita boleh tidak puasa, tapi ya ulah dipakai dalil mempermudah ngan perjalanan di mana di Cidadap ka mana Kaluwu di Cidadap Kaluwu ditanya kunaon main puasa aturan dalam perjalanan cenah gitu. Ulah dipakai dalil. Nah,
Tapi perjalanan jauh, perjalanan melelahkan. Bisa untuk puasa oke. Jadi jawaban tadi itu tepat. Ayo tadi nomor 3, mana? Mulai syuting. Itu. Ada. Jawaban anda kuning. Ayo. Naon. Ayo. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Benar. Ayah hidayah terakhir. Zikir. Zikir. Benar kali. Iya. Oke, terakhir ayah saya. Sancan wassalamualaikumnya ayah saya. Tapi dia kudu anu bener. Ya, jawaban disaksian gue ya. 20.000. Nah, jawabannya kira-kira iya nya. Saksikan ya. Lamun dia menang 20.000 Nah, ayo. Cinta ka Rasul. Tandana naon? Ulah ngintip mana? Ayo. Ini. Kayak. Bener tapi lainnya tanu dimaksud. Bener tapi lainnya tanu dimaksud. Selain benar. Oke, dengarkan dulu. Jawabannya adalah dari apa yang tadi saya terangkan. Ada ini gitu. Hanya seberapa kata tadi? Dua kata jawabannya. Jawab dah. Enggak bener. Orang tua, enggak tepat. Kudu anu tepat. Ayo. Benar toh. Benar, ya mah di beren aku ya, Pak Komita. Woi. Pak Mustungan. Ayo tangga baso. Ya. Alhamdulillah ya. Aduh kurang tepat ngajawabna sebab loba teh malaweun. Jeung bercanda terus kita tadi diperhatikan. Jadi anak-anakku sekalian, ya kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah untuk menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian kita harus melaksanakan perintah dan larangan Rasulullah SAW yang berdasarkan Al-Quran Sunnah. Antara lain tadi itu berbakti kepada orang tua. Pokoknya itu saja dulu, berbakti. Karena dari berbakti kepada orang tua, kita akan nurut ngikutin apa saja yang diperintah oleh orang tua. Dan orang tua insya Allah tidak ada yang menjerumuskan anaknya. Walaupun orang tua kita itu bodoh, orang tua kita itu buta huruf, ya, tapi tidak ada yang menjerumuskan.
Orang tua itu ingin selalu anak-anaknya lebih pintar, lebih soleh daripada mereka, ya. Jadi berbaktilah ini kepada orang tua. Kenapa? Dalam rangka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai dan berbakti kepada orang tuanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kadang-kadang suka bercanda, pengenai menyahau kurang dia. Nah, kalau mau lebih tahu lagi detailnya siapa saya, ya tanya kepada beliau. Beliau ini tahu saya dari kecilnya, dari sampai disunatkan. Ini apa gitu ya. Ya, semoga kalian menjadi generasi yang soleh, generasi terus yang bertakwa, memperbaiki perjalanan generasi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.